Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Suryani, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2024, LPTK YIN Kerinci. Saya bertugas di SD Negeri 119/3 Kota Majidin Hilir. Berikut adalah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solihah Ibu pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa. Biasa. Semangat. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Ibu senang sekali pagi ini, semangatnya luar biasa. Nah, kita bertemu lagi kali ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Kita menyambung pembelajaran kita yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita telah belajar mengenai apa itu hijrah, minggu ini kita akan belajar mengenai kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sebelum belajar, ayo kita berdoa dulu. Ketua kelas, Arif, siapkan pasukannya. Ya, Ikuti Bu. doa yang akan Ibu bunyikan di depan ya. Ya, Bu. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Ikuti doa yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Kenapa kita harus berdoa di awal pembelajaran? Kita memohon kepada Sang Pemilik pengetahuan agar menghujamkan pemahaman kepada kita semua. Dan apa-apa yang kita pelajari hari ini menjadi barokah untuk kita semua. Ibu cek absensinya dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, itu tandanya kita semangat untuk belajar. Ibu lihat juga kelasnya sudah rapi, berarti kita sudah siap untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah. Ayo mari kita mulai. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar nanti kita bisa menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Bagaimana saja perjalanan beliau. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, biar anak-anak semua merasa senang dan semangat serta termotivasi untuk belajar, ayo kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya. Ya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Ada suaranya, Bu. Mana pula lagi suara? Ulang. Nah, kita speaking dulu. Ada suaranya? Ada. Ayo rentangkan tangan. Semuanya semangat ikuti gerakan yang ada di depan. Teacher tidak gerak, Bu. Oke, terima kasih. Yang tidak serius nanti dapat bonus dari Ibu. Gantikan Ibu yang berbicara di depan. Kita belajar menghargai orang yang lebih tua. Salah satu sikap akhlak kita terhadap guru adalah diam saat guru sedang berbicara. Jadi fokus ke Ibu dulu ya. Nanti ada waktunya buat kalian berbicara. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Bu. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita kirimkan salawat terlebih dahulu untuk baginda tercinta. Ayo semuanya bersalawat, ikuti Ibu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita, kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di Yaumil Mahsyar. Karena apa? Yang paling dirindukan Nabi Muhammad adalah kita, bukan keluarga beliau, bukan sahabat beliau, tetapi kita para umatnya.
Jadi rajin-rajinlah bersalawat. Nah, kita mulai pembelajaran ya. Sekarang Ibu tanya. Kira-kira ada yang tahu atau masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Apa itu hijrah? Ayo, siapa yang masih ingat? Berpindah. Bu. Pindah, Bu. Pindah, Bu. Pindah. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana perjalanan pindah atau hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah yang tergambarkan di peta sini bentuknya dekat. Tidak terbayangkan pada zaman dahulu, zaman sekarang saja Mekah ke Madinah ditempuh dengan perjalanan menggunakan bus memakan waktu 6 sampai 7 jam. Bagaimana dengan zaman dulu? Di tengah gurun pasir yang sangat gersang. Dan banyak lagi tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad demi memperjuangkan peradaban umat Islam. Ayo, mari lihat video pembelajaran yang akan Ibu putarkan selanjutnya. Kamu catat apa yang menjadi kisah-kisah penting dalam titik perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Perhatikan ya, keluarkan buku catatannya, tuliskan di catatan peristiwa apa yang kamu temui. Kisah Nabi Muhammad SAW, hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwaroh, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yatsrib. Seperti biasa. Kisah Nabi Muhammad. Nah, setelah menyimak video yang Ibu putarkan tadi, kalian sudah melihat peristiwa-peristiwa apa saja yang dilalui dari Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangan beliau, mulai dari keluar Mekah sampainya beliau di kota Madinah. Apa-apa saja yang beliau hadapi. Sekarang, bawa gadget yang Ibu suruh minggu kemarin. Bawa, Bu. Bawa, Bu. Silakan, keluarkan HP-nya dulu. Lembar kerja kelompoknya sudah Ibu bagikan di atas meja, duduk per kelompok seperti pembagian kelompok kita di awal semester. Ibu ulang sebutkan ya. Kelompok 1 Arif, Dila Fitri, Rice Golmi. Ayo silakan merapat ke meja kelompok 1. Kelompok 2 ada Afriyanadi, Rosa Herlina, Arizal Pandi, dan Mary Adrianti. Silakan duduk di meja kelompok 2. Ingat ya, kita belajar disiplin, tidak belajar membuat kegaduhan saat belajar. Itu salah satu bentuk kita menghargai ilmu. Ayo anak-anak, duduk di kelompok masing-masing. Yang sisa namanya tidak Ibu sebutkan berarti kelompok 3. Ayo, silakan duduk. Marcos, Alpianto, Agus Triwita, kelompok 3. Ini pertanyaan kelompok yang akan kalian kerjakan sesuai dengan lembaran tugas kelompok yang sudah Ibu bagikan. Boleh mencari dari lembar buku paket yang tersedia ataupun LKS kita. Kamu juga boleh menggunakan Google untuk mencari pengetahuan yang lebih jauh. Nah, kita belajar menyimpulkan apa saja yang dihadapi tantangan oleh Nabi Muhammad, kemudian respon dari sikap tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad, serta kita mempelajari sikap apa yang diajarkan Nabi Muhammad terhadap kita untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ayo, silakan bekerja kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit. Ingat ya, selama pengerjaan tugas kelompok, semuanya bagi-bagi tugas. Tidak ada yang tidak kerja, cermati pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, agar nanti bisa presentasi di depan kelas, simak pertanyaannya baik-baik. Ayo, sudah selesai, silakan presentasikan. Untuk kelompok 1 ada Arif, Dila, dan Rice. Kelompok 2, Afriyanadi, Rosa, Arizal Pandi, dan Mary Adrianti. Kelompok 3, Marcos Tony, Alpianto, dan Agus. Lebih dahulu. Arif. Siapa juru bicaranya, Arif? Ayo silakan. Rice saja, Bu. Apa saja tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad, Arif? Ayo, paparkan. Rice saja, Bu. Rice saja. Ini malu-malu bicara, kita belajar berani ke depan. Karena kalau tidak kita mulai dari sekarang, kita belajarnya kapan?
Ibu juga sudah pernah duduk di belakang. Belajar berani ke depan itu adalah sebuah penanam sikap keberanian untuk kita. Arif apa Rice yang maju duluan? Arif. Iya, Bu. Arif, jangan main tunjuk-tunjuk. Iya, Bu. Terima kasih kelompok 1 sudah memaparkan. Kita lanjut paparan dari kelompok 2. Silakan Afriyanadi apa Rosa yang maju. Pak Priyanadi. Ayo Ya, Pak Bu. Afriyanadi maju. Ya, Bu. Bacakan jawaban yang nomor 1, 2, Ya, dan Bu. 3. Ya, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3, dipersilakan. Marcos Tony, Alpianto, Agus Triwita. Siapa yang akan membacakan hasil diskusi kelompoknya? Ya, Bu. Marcos, Bu. Ayo ketuanya, Marcos Bu. Tony. Oh, Marcos Tony keluar tadi ya. Agus Triwita, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, baik, Bu. Oke, terima kasih. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah memaparkan hasil diskusi kelompok mereka. 1, 2, 3 punya pertanyaan untuk masing-masing kelompok, dipersilakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. pertanyaan? Tidak ada, Bu. Bu. Oh, baik. Kalau tidak ada pertanyaan untuk masing-masing kelompok, Ibu tekankan kembali. Nah, yang pertama, tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad dari paparan kelompok 1, 2, dan 3 yang panjang-panjang tadi, kita ringkaskan menjadi yang pertama, perencanaan pembunuhan di mana Nabi Muhammad dikejar oleh kaum kafir Quraisy yang berlari dari Mekah sampai ke Gua Hiro mencari Nabi Muhammad. Itu juga pada bagian kedua ada pengejaran ketat di mana para petinggi kaum kafir Quraisy memberikan hadiah sebagai bentuk umpan balik jika ada yang bisa menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah kekurangan sumber daya, di mana Nabi Muhammad bermalam di dalam Gua Hiro selama 3 hari 3 malam tanpa adanya persediaan makanan. Yang keempat adalah ancaman fisik dan psikologis. Kita lihat dalam video pembelajaran tadi, di mana Abu Bakar merasa ketakutan saking gemetarnya karena takut terhadap kaum kafir Quraisy yang telah berdiri di depan mulut Gua Hiro. Tetapi dengan adanya penguatan dari Nabi Muhammad, dengan adanya bisikan dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama kita, maka beranilah Abu Bakar bersama Nabi Muhammad dan para kafir Quraisy itu turun tidak jadi menangkap Nabi Muhammad di dalam Gua Hiro. Kemudian yang kedua, respon Nabi Muhammad terhadap tantangan. Respon ini merupakan sikap. Jadi sikap bagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap tantangan yang dia hadapi tadi. Yang pertama adalah strategi dan kesabaran, di mana Nabi Muhammad mengatur strategi sebaik mungkin. Mulai dari Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi Muhammad tidur di pembaringan, sampai dengan Nabi Muhammad sampai di Madinah, punya strategi dan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Kemudian kepercayaan kepada Allah, Nabi Muhammad bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Karena hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah adalah perintah dari Allah. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya, di mana Nabi Muhammad meminimalisir seminim mungkin agar semuanya bermanfaat. Yang keempat adalah diplomasi dan aliansi, di mana sebelum sampai ke Madinah, Nabi Muhammad berhenti di Kuba dulu, kemudian berhenti lagi di pemukiman Bani Samah, membentuk aliansi untuk memajukan Islam, membentuk kerjasama untuk membangun Islam. Dan yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari respon ataupun sikap Nabi Muhammad menghadapi tantangan tadi, yang pertama adalah keteguhan dan kesabaran. Bagaimana kita belajar bersabar dengan keadaan kita yang sekarang. Keadaan kita bagaimana? Kita sedang menuntut ilmu. Sungguh-sungguhlah kita dalam menuntut ilmu. Bersabarlah kita dalam setiap proses pembelajaran. Kemudian ada kepemimpinan dan perencanaan. Nah, agar kita berhasil kelak di kehidupan nanti, kita harus punya perencanaan sejak dini. Belajar dengan serius, cita-cita kita mau jadi apa, itu memerlukan usaha. Pemimpin adalah pemimpin yang bisa memanage dirinya sendiri, yang bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi,
untuk keberhasilan kita, kita harus bisa mengelola kepemimpinan dalam diri kita sendiri. Mengelola bagaimana kita akan menjalankan kehidupan kita setelah ini. Nah, sikap yang kita pelajari lagi dari sikap Nabi Muhammad tadi adalah kepercayaan dan tawakal. Setelah kita bekerja keras, kita berusaha, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ingat ya, tawakal bukan hanya berserah diri saja, tetapi juga harus diawali dengan usaha. Kemudian ada persatuan dan kerjasama. Nabi Muhammad saja untuk membangun Islam butuh kerjasama. Bagaimana dengan kita di dalam kelas ini? Kita butuh untuk saling membantu. Kita butuh satu sama lain. Kita makhluk sosial. Di dalam kelas tidak bisa hanya kita saja. Kalian tidak bisa belajar hanya satu orang saja. Ibu juga tidak bisa mengajar jika tidak ada muridnya. Nah, jadi itulah dipentingkan, dibutuhkannya kerjasama. Nah, ada pertanyaan tentang hasil diskusi? Tidak, Bu. Ayo, dipersilakan tentang hasil diskusi. Ada yang ingin Tidak ada, ditanyakan? Bu. Tidak ada, Bu. Nah, Bu. kalau tidak ada, sekarang Ibu tanya lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan sejarah perjalanan Nabi Muhammad dari video pembelajaran yang tadi? Peristiwa apa pertama yang dialami oleh Nabi Muhammad? Dikejar kafir Quraisy, Bu. Peristiwa pertama yang dialami Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Tapi karena Nabi Muhammad sudah mendapat perintah untuk hijrah, Nabi Muhammad mengatur strategi agar Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad tidur di tempat tidur biasa beliau pakai. Menggunakan selimut hijau buatan Hadrol Maut yang biasa dipakai Nabi Muhammad digantikan oleh Ali. Kaum kafir Quraisy yang mengintip dari luar mengira kalau itu adalah Nabi Muhammad. Tidak taunya Nabi Muhammad sudah menyelinap keluar dan telah pergi ke rumah Abu Bakar bersiap untuk hijrah. Kalau ini peristiwa pertama, berarti peristiwanya kedua apa? Siapa yang tahu peristiwa kedua? Peristiwa kedua, Nabi Muhammad berangkat ke rumah Abu Bakar. Sesampainya di rumah Abu Bakar pun sudah siap. Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta untuk menemani perjalanan beliau dan Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat ke Madinah mengawali perjalanan tidak lewat pintu depan rumah Abu Bakar, tetapi melewat pintu belakang dari rumah Abu Bakar. Dan perjalanan ini dimulai pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Mulailah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berjalan untuk ke Madinah. Nah, sebelum sampai di Madinah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar juga singgah sebentar di Gua Sur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bermalam 3 malam di Gua Sur. Untuk apa? Yaitu tadi menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy yang telah menyewa para pemburu bayaran. Barang siapa yang bisa menangkap Abu Bakar dan Nabi Muhammad akan diberikan 100 ekor unta. Jadi para pemburu bayaran berkeliaran untuk mencari Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bermalam 3 malam di sini. Disinilah Nabi Muhammad merasakan kesengsaraan kekurangan sumber daya. Mengapa? Karena Nabi Muhammad tidak mengira bahwa beliau akan bermalam di Gua Hiro, tidak adanya persediaan makanan, kemudian secara psikis dan mental beliau dengan Abu Bakar juga merasa terancam. Inilah yang menjadi titik uji kesabaran tertinggi bagi Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar sebagai sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad juga tidak merasa ragu. Tidak pernah merasakan ragu kepada Nabi Muhammad. Beliau tetap mempercayai Nabi Muhammad. Dan di sini anak Abu Bakarlah yang mempunyai peran penting mengantarkan makanan serta menginformasikan bagaimana keadaan Mekah sebelum beliau melanjutkan perjalanan. Nah, peristiwa keempat, ada yang tahu? Ada yang tahu peristiwa keempat? Nah, banyak yang diam berarti kurang menyimak video Ibu tadi. Makanya Ibu ingatkan, kalau kita menonton video, bukunya disiapkan. Jadi apa hal-hal penting itu harus kalian catat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, setelah bermalam di Gua Hiro 3 malam, malam Ahad, malam Senin, dan malam Selasa, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah, Nabi Muhammad singgah di Kuba 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di Kuba
Nabi Muhammad mendirikan masjid pertama yang kita kenal dengan nama masjid apa? Ada yang tahu? Nah, masjid apa ini? Masjid Kuba. Kuba, Bu. Iya, Masjid Kuba. Inilah masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad di Madinah. Namanya Masjid Kuba. Setelah mendirikan Masjid Kuba di sana, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan bersama dengan Abu Bakar untuk berangkat ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, waktu sholat Jumat telah masuk, Nabi Muhammad berhenti bersama Abu Bakar di pemukiman Bani Sa'ad. Nah, beliau sholat Jumat di sana, kemudian baru melanjutkan perjalanan menuju Yastrib yang sekarang berganti nama menjadi Madinah sejak hijrahnya Nabi Muhammad. Dan yang menemani perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Sementara penduduk asli Yastrib yang menunggu Nabi Muhammad di Madinah disebut dengan kaum Ansor. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Disilakan Bu. yang ingin bertanya. Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Tidak ada. Ibu bagikan lembar LKPD-nya ya. Sebelumnya kumpulkan dulu tugas kelompoknya tadi. Ya, Bu. Nah, lihat dulu di depan. Di depan ada lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebelah kiri Belum, Bu. garisnya garis lurus saja ya. Nah, setelah mengerjakan LKPD nanti langsung dikumpulkan. Ayo, Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Ayo, kumpulkan kembali LKPD-nya yang sudah. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Nah, udah capek sepertinya. Kita ice breaking dulu ya. Kita merenggangkan otot yang tadi berpikir. Kita belajar menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita. Walaupun jawabannya tidak ada dalam buku pembelajaran, tapi kita belajar menggunakan Android. Kita bisa searching ke dunia luar. Ayo, semuanya berdiri. Five, Nah, kalau diajak ice breaking senang semuanya. Kembali fokus ya. Dengarkan, ini tugas terakhir. Ada LKPD untuk tugas di rumah. Nah, dari pembelajaran kita kemarin dan hari ini, silakan kamu tuliskan bagaimana alur cerita kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dikumpulkan minggu depan, tidak ada yang punya alasan tugasnya tinggal, Bu. Tapi semuanya di bawah. Ibu ingatkan kembali nanti di grup WA. Jadi, mohon dikerjakan. Untuk pengerjaannya di rumah, kamu boleh berkelompok atau mandiri saja. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan tentang tugas, berarti pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa menjadi sebuah kepemahaman untuk kita semua. Nah, sekali lagi sebelum Ibu keluar, mari kita bersalawat terlebih dahulu sebelum kita istirahat bermain di luar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita belajar sering-sering bersalawat untuk baginda Nabi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, yang rapi boleh keluar duluan.
Ya, Bu. Ya, mati lampu di sini mati juga nih. Mati lampu. Hidup, Mineng, Iya tadi hidup. pas sama tunya mati lampu lah kelam. Arya udah Laila. Wah, taman aku. Kayak Mati lampu, Wak. Abang, Mati lampu tadi. Tapi yang ada kan. Ada, merekam ada. Mudah-mudahan adanya. Udah mati gua aja. demikianlah praktik pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menerapkan metode pembelajaran Problem Basic Learning atau yang biasa dikenal dengan PBL. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.